Jadi beberapa waktu lalu saya itu sempat ikut ya tes BUMN 2024. Nah, cuma di tahun 2024 ini saya coba untuk ya sedikit ada effort lebih lah kayak gitu ya, untuk nyoba-nyoba lah mungkin saya bisa lolos, katakanlah kayak gitu. Nah, jadi dalam pendaftaran BUMN ini memang benar-benar gratis gitu ya, jadi nggak ada biaya sama sekali kayak gitu kan. Terus juga ya tesnya juga dilakukan dengan online gitu kan, jadi ya nggak ada salahnya kan untuk ikut tes kayak gitu. Di situ pastinya saya lolos administrasi gitu ya, terus kemudian dilanjut ke tes pertama yaitu tes TKD, kewarganegaraan, sama tes akhlak, BUMN akhlak kayak gitu. Untungnya juga gitu ya ada alumni dari SMA saya gitu ya, yang memberikan kayak link gitu ya, dimana di situ sudah ada kayak beberapa PDF gitu ya, tentang di situ kan ada latihan-latihan soal kayak tes CPNS, BUMN kayak gitu-gitu gitu loh. Karena penasaran gitu ya, saya coba untuk searching juga cara penyelesaian sebuah materi soal-soal TKD gitu kan. Ya intinya coba-coba aja gitu, dan ya intinya ketika belajar ini nggak perlu effort yang terlalu berlebihan gitu loh. Jadi ya sekedar lihat atau nonton YouTube aja udah paham lah kayak gitu. Nah, ketika tes akhirnya nih hasilnya keluar gitu ya, dan ya hasilnya TKD saya benar-benar sangat tipis sekali gitu ya, jadi lolos dari batas bawah gitu ya. Nah, untuk TKD ini yang memang benar-benar saya pelajari betul ya, tentang bagaimana menyelesaikan sebuah soal-soalnya kayak gitu kan, soalnya itu modelnya kayak gimana kayak gitu kan, ada gambar dan lain-lain, itu kayak gimana penyelesaiannya kayak gitu. Nah, cuma waktu itu masih belum bisa dibilang lolos ke tahap selanjutnya kayak gitu, karena ini kan masih ada perankingan dulu kayak gitu. Nah, cuma karena prosesnya ini cukup lama kayak gitu ya. Nah, proses yang cukup lama ini menyita waktu kayak gitu ya. Terus tawaran lowongan kerja juga pasti akan kita tolak demi BUMN ini kayak gitu kan. Tapi kelebihan dari prosesnya yang cukup lama ini gitu ya, saya itu ada waktu untuk belajar kayak gitu. Jadi semula saya benar-benar nggak ada ekspektasi ya untuk lolos. Makanya saya baru belajar untuk bahasa Inggris. Memahami bahasa Inggris alhamdulillah udah paham kayak gitu ya. Jadi saya kadang nonton film aja udah tanpa translate udah paham kayak gitu. Tapi kalau bener-bener disuruh untuk berbicara gitu ya, ataupun membuat kata-kata secara struktur dan grammar yang baik dan benar, itu saya masih kebingungan, katakanlah kayak gitu. Jadi saya nggak ngambil bimbel, saya nggak ngambil les kayak gitu kan. Jadi saya tinggal cari materi di internet gitu ya, materi TOEFL itu apa saja sih kayak gitu. Dan saya itu sempat cari-cari buku waktu kuliah saya gitu ya, buku TOEFL bahasa Inggris. Di YouTube pun juga ada banyak yang membahas tentang TOEFL bahasa Inggris ini gitu kan. Ada trial sebelum tes bahasa Inggris itu sekitar jam 3 sore, cuma berapa menit gitu kan. Ya bisa dilihat ya, ternyata bahasa Inggris saya sampai 90 kayak gitu kan. Pede sekali gitu ya, percaya diri sekali. Wah, ternyata saya sampai dapat setinggi ini loh kayak gitu kan. Jadi ya bener-bener sangat-sangat percaya diri kayak gitu. Nah, ketika tes ya pastinya agak ngantuk juga gitu ya, karena tidur kurang dan lain-lain gitu kan. Ya untuk memahami bacaan itu kan bener-bener harus sebisa mungkin harus dibaca pelan-pelan kayak gitu ya. Tapi ya kita harus cepet juga, karena musuh kita itu waktu kayak gitu. Terus banyak juga ya pertanyaan-pertanyaan yang menjebak gitu ya, kata-katanya kayak gitu. Ya setelah selesai gitu kan, singkat cerita selesai, akhirnya hasilnya udah nampak kayak gitu. Dan ya bisa dilihat gitu. Cukup mengecewakan gitu ya. Ternyata saya dapat bahasa Inggrisnya cuma 401 kayak gitu. Setelah tahu ya ternyata bahasa Inggris saya cuma segitu gitu kan. Ya di sisi lain saya yang ngerasa nggak terlalu kecewa juga gitu ya, nggak terlalu yang pedih atau kayak gimana gitu ya, karena memang saya merasa bahwa ya effort saya nggak terlalu berlebihan kayak gitu. Jadi ya maklum juga kalau saya sampai gagal kayak gitu, karena ya saya tidak begitu berkorban banyak kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja mungkin di lain waktu, di lain kesempatan gitu ya, saya bisa belajar lebih lagi kayak gitu ya, dan mungkin bisa tahu gitu ya sampai sejauh mana sih saya bisa lolos di BUMN ini kayak gitu kan, atau mungkin di pekerjaan-pekerjaan yang lain kayak gitu. Karena cukup seru juga gitu ya, jadi pengalaman gitu ya, bahwa oh ternyata saya bisa sampai ke tahapan ini loh kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi ya mungkin itu aja sih cerita pengalaman saya gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang juga punya pengalaman seperti saya gitu ya, pernah ada tes di BUMN juga, BUMN 2024 kayak gitu. Mungkin kayak gimana ceritanya bisa cerita gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa.